Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita silaturahmi seminar Zoom-nya akan membahas tentang bagaimana peredaran narkoba di Bumi Pertiwi di masa pandemi ini. Sebelumnya saya izin untuk mute dulu. Dilanjut nanti untuk Dr. Aisyah menyampaikan beberapa paparan terkait kondisi-kondisi terkini terkait nafza di Indonesia. Nafza ini atau bahasa umumnya narkoba. Sebelumnya saya ucapkan pribadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum untuk semuanya, para sahabat, ibu dan para partisipan semua yang sudah hadir menyediakan waktunya. Insya Allah kita akan berbagi, ngobrol sehat dan bermanfaat bersama Dr. Aisyah Dahlan dan teman-teman tim sahabat rekan sebaya. Juga nanti bisa sharing juga dari Bang Roma untuk beberapa kabar dan terbarunya menyangkut tentang peredaran narkoba yang kekinian. Saya juga dapat informasi bahwa Bu Melani di sekitar kompleknya juga ada beberapa kejadian yang memang berkaitan dengan kondisi kekinian terkait peredaran narkoba. Untuk itu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mungkin kita akan dengarkan bersama dari Dr. Aisyah. Narkotika Nasional atau BNN menggagalkan peredaran puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ekstasi di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Diduga pengedaran ini menggunakan modus diselundupkan di dalam karung beras. Polisi dari unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat menggerebek pengedar narkoba di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita belasan kilogram sabu jaringan internasional. Polisi membongkar sindikat narkoba jaringan internasional kawasan Timur Tengah. 2 orang ditangkap beserta barang bukti sabu seberat hampir 1 ton. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Dr. Andes Irjen Polisi Arman Depari mengatakan, pada Kamis 11 April lalu, BNN Pusat mengamankan 3 orang tersangka di Jalan Lintas Sumatera, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 10 bungkus kotak narkoba jenis sabu dengan total sekitar 10 kg. Ya, biasanya yang kita temukan bahwa penyelundupan dari Malaysia masuk melalui Aceh, baru dikirimkan ke wilayah-wilayah lain, termasuk Sumatera Utara, kemudian terus ke Palembang, terus ke Lampung, dan masuk Jakarta. Nah, kalau sudah di Jakarta memang sudah berpotensi untuk menyebar ke seluruh Indonesia. Penyelundupan narkoba jenis sabu ke wilayah Banten dan Jakarta kembali terungkap. Kasus tersebut terbongkar setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap 2 tersangka, yakni IR sebagai kurir warga Tebet, Jakarta Selatan, dan IM sebagai pemilik dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan bruto 330,2 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi di sebuah apartemen Green Lake Tower di Kota Tangerang Selatan. Saudara, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 9 kurir narkoba, 46 kg narkoba jenis sabu, dan 65.000 butir ekstasi asal Malaysia disita petugas. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba yang memanfaatkan masa PSBB di tengah pandemi corona. Dari hasil pengungkapan, penyidik Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat, 9 tersangka ditangkap di lokasi berbeda di sejumlah wilayah di Jakarta. Narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat mengamankan belasan kilogram narkoba jenis sabu yang hendak diedarkan di Jakarta di tengah pandemi virus corona. Polisi juga menangkap 3 orang pelaku. Tres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap artis Roy Kiyoshi.
terkait penyalahgunaan narkotika di Cengkareng Indah, Jakarta Barat Rabu sore kemarin. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti 21 butir psikotropika dan diketahui Roy Kiyoshi positif benzo dari hasil tes urin. Ya pemirsa, sebuah rumah di kawasan Depok, Jawa Barat digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat. 5 orang ditangkap terkait peredaran narkoba jaringan internasional dan disita 20 kg sabu siap edar. Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menangkap seorang oknum polisi aktif yang bertugas di Polres Simalungun. Penangkapan dilakukan karena petugas tersebut terlibat dalam transaksi narkotika bersama 4 tersangka lain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang dengan baik sudah mengurus saya di sini. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat. Saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban, saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya, dan untuk teman-teman media semua di sini, dan mungkin teman-teman yang melihat di TV, kalau masih make atau masih nyimpen, mendingan lebih baik stop sekarang. Jangan nunggu sampai tertangkap. Lebih baik udah mulai hidup sehat. Baik, mohon izin semuanya yang bergabung, selamat datang. Yang baru bergabung, terima kasih. Tadi adalah berita atau kurang lebih perputaran kondisi terkini, bagaimana begitu maraknya sampai beberapa artis kemudian tertangkap, dan saya dapat informasi juga dari teman-teman praktisi di lapangan bahwa barang-barang jenis narkoba sejenis heroin dan sabu-sabu itu melimpah, Bu Isa. Tapi dengan polanya adalah siapa yang punya duit dia stay home, siapa yang nggak punya duit dia sebagai pengantar atau sebagai kurir. Dan kemudian dari daerah Jawa Barat karena RSUD membatasi aktivitas, akhirnya pasokan benzodiazepin terutama Riklona itu langka sehingga mengakibatkan kenaikan harga di pasar gelap. 1 butir sampai 50.000 untuk Riklona. Namun sebaliknya heroin melimpah, tapi harganya normal. Kalau untuk daerah Medan dan Yogyakarta, dari teman-teman AIRI yang di sana itu informasinya adalah tetap stabil untuk harga dan peredaran masih berjalan seperti sebelum pandemi. Tapi yang mengerikan adalah daerah Jakarta dan Jawa Barat, terutama yang terdekat Bogor dan Bandung seperti tadi. Itu mungkin Bu Isa dari saya, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Dr. Aisyah tentang narkoba dan bagaimana di masa pandemi ini. Mohon izin sebentar. Terima kasih Kang Gin, alhamdulillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dicintai Allah, saya gembira sekali sore ini bisa jumpa Ibu Melani, Masya Allah teman sejawat kami sejak tahun 98 sampai sekarang. Masya Allah. Ya. Teman-teman semuanya, adik-adik dari Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, teman-teman juga dari yang bergabung, dan teman-teman yang ada di menyaksikan di IG Live. Ya. Sore ini kita rencananya untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol, karena bulan Juni adalah bulan Hari Anti Narkotika Internasional, tepatnya nanti pada tanggal 26 Juni adalah hari yang ditetapkan secara internasional untuk Drugs Free Day. Ya. Dan seperti biasa, kami setiap bulan Juni selalu sudah mulai akan ada acara-acara, namun sekarang karena sedang pandemi, satu-satunya acara yang bisa kita buat adalah seminar online seperti ini atau meeting online seperti ini. Ya. Dan tentunya kita tahu semuanya di panti-panti rehab korban narkoba tidak semuanya bisa pulang. Salah satunya di Sahabat Rekan Sebaya, di institusi penerima wajib lapor yang ada di daerah Kalibata. Hai teman-teman, ya adik-adik, nggak boleh pulang ya.
insya Allah lebih aman di panti daripada kalau kalian pulang ya. Kenapa? Karena tadi Kang Gin sudah cerita begitu banyaknya para bandar yang tidak bisa lockdown. Mereka nggak lockdown, mereka tetap berjualan dan mereka tetap mencari mangsa dengan modus-modus operandi yang berbeda. Ya. Dan buat teman-teman yang bergabung juga, ada yang bergabung di Zoom juga ini, ada juga yang tetap menyaksikannya di IG Live. Sedikit saya kasih gambaran tentang apa itu narkoba, apa itu nabza, karena ada dua istilah di Indonesia, narkoba dan nabza. Ya, dan setelah itu ikuti terus bersama kami, karena kami akan bertanya atau berdiskusi pada adik-adik yang dulunya pernah juga menjadi korban narkoba dan sekarang sudah dalam kondisi pemulihan, kondisi sehat walafiat, tidak pakai lagi. Disinilah nanti kita akan tanya mereka sebetulnya gimana sih caranya untuk bertahan untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Ya. Baik, kita pakai share screen aja ya supaya lebih mudah. Ya. Nih seperti biasa, ini udah lama nggak seminar narkoba ya. Jadi buat teman-teman yang sering dengar, ini buat pencerahan ya, karena bukan apa-apa. Kalau ulama kita nggak dengar nanti lupa ya. Bisa pakai playback nggak Bu Isa? Hah? Pakai playback ya kita ini? Oh, nggak usah pakai playback ya. Nanti udah siap. Ya baik, ya baik. Seperti biasa ya. Jadi nggak cuma narkoba ya, sekarang musuh di rumah ya banyak banget. Tapi memang bapaknya kejahatan narkoba. Nah sekarang kita harus jelaskan dulu nih narkoba dengan nabza. Sebetulnya intinya sama, hanya memang narkoba ini dipopulerkan oleh Badan Narkotika Nasional. Istilah dari narkoba ini singkatan dari narnya narkoba, narkotika, ko-nya psikotropika, ba-nya bahan adiktif lainnya. Ya. Tapi ada juga istilah yang ada di Indonesia yaitu nabza. Ya. Na-nya narkotika, P-nya psikotropika, Z-nya zat adiktif lainnya. Jadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini memang istilah nabza dipopulerkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali juga mendengarkan seminar narkoba, jadi narkoba dengan nabza sama, hanya tingkatannya saja dipopulerkan yang berbeda. Ya. Baik, dan kalau ditanya apa itu narkoba dan apa itu nabza, ini adalah bahan atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Jadi yang diganggu pikiran, perasaan, dan tentu perilakunya, ya, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik, ya, maupun psikologis, ya. Jadi kalau kita bicara narkoba, ini bedanya dengan zat atau obat-obatan yang lain. Ini ciri khasnya itu, dia punya ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis, ya. Dan ada lagi satu ciri khas, dia toleransi dosis atau dosisnya selalu naik. Ini yang bedanya dengan obat-obatan yang lain atau zat yang lainnya. Jadi narkoba ini dikatakan sebagai extraordinary crime. Ya, jadi korbannya luas dan masif di Indonesia, setiap hari lebih dari 50 orang meninggal dunia. Ya. Kerugiannya sangat besar, dikatakan sekitar 50 triliun. Ya, ruginya itu ya tadi uang hasil penjualannya, biaya rehabnya, rehab medis dan sosial, penurunan kualitas dan sebagainya. Ya. Dan tentunya merusak kesehatan jelas. Ini mohon maaf buat adik-adik yang terlanjur pakai narkoba tetapi luar biasa sudah mau berobat ya. Itu cacat permanen pada otak. Terus terang, ini harus dikatakan ya. Dan juga merusak masa depan. Mungkin harusnya usia-usia adik-adik, mungkin ya usia 25 tahun ke atas harusnya ya sudah di level direktur kah, manajer kah gitu ya. Tetapi adik-adik di usia 25 tahun ke atas masih juga berjuang untuk mempertahankan pemulihan. Ini yang masih selamat. Banyak juga yang nggak selamat. Ya. Dan pelakunya melibatkan jaringan yang luas, lintas negara, dan memiliki dana yang sangat besar, dan memerlukan penanganan secara khusus dan undang-undang khusus. Makanya dibuatlah badan yang khusus, namanya Badan Narkotika Nasional. Itu didirikan tahun 2002. Ya. Dan ancaman serius terhadap keamanan, narkoterorisme istilahnya. Ya. Jadi yang harus juga kita tahu sebagai masyarakat awam, rupanya narkotika itu, undang-undangnya itu nomor 35 ya, tahun 2009.
Jadi di Undang-Undang 35 dia terbagi 3 golongan. Golongan 1 jumlahnya sekitar 65 jenis, golongan 2 86 jenis, golongan 3 13 jenis. Dan ternyata sekarang juga ada tambahan-tambahan jenis narkotika lainnya yang dimasukkan di dalam lampiran, ya. Nah, yang golongan 1 ini potensinya sangat tinggi ketergantungannya. Ini terdiri dari papaver ya atau opium, ya inilah heroin masuk sini, ya. Kokain juga masuk sini, ganja juga masuk sini. Terakhir kita dengarkan berita tentang Mas Dwi Sasono, ya terus saya turut berduka, beliau ditangkap karena menggunakan ganja, dan ternyata ganja itu adalah narkotika golongan 1, ya. Dan ini sabu tadinya masuk psikotropika, sabu dan ekstasi, tetapi karena dianggap sangat berbahaya, akhirnya di Undang-Undang Nomor 35 ini dimasukkan di dalam Undang-Undang Narkotika. Ya. Dan ini semua dilarang digunakan untuk pengobatan, hanya untuk ilmu pengetahuan. Dan yang golongan 2 86 jenis, ini potensinya juga tetap tinggi ketergantungannya, masuk di sini petidin, morfin, fentanyl, metadon. Ini bisa untuk obat, tetapi dengan catatan yang sangat-sangat ya spesifik sekali, yaitu harus pakai resep dokter dan penggunaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga dosisnya tidak membuat ketergantungan, dan untuk orang yang punya indikasi, ya, mungkin kena cancer kah, mungkin kena penjepitan saraf kah, ya, dan sebagainya. Jadi harus ada indikasinya, ya. Golongan 3 juga 13 jenis, ya. Ini dikatakan potensinya ringan ketergantungannya. Masuk di sini ya ini tadi kodein, diphenoxin, buprenorfin, ya. Dan ini juga harus terkontrol, harus ada indikasinya dan juga harus ada resep dokternya, ya. Ini untuk narkotika. Kemudian untuk psikotropika, ya. Ini undang-undangnya nomor 5 tahun 1997. Jadi undang-undang psikotropika ini belum lagi direvisi, tetapi kalau narkotika, undang-undang narkotika itu sudah 2 kali revisi dan sekarang kenanya nomor 35 tahun 2009. Kalau psikotropika nomor 5. Jadi ini membahas tadinya sabu masuk di situ juga, ya, ekstasi masuk di sini juga. Cuman diulang lagi di undang-undang narkotika disebut lagi sabu, ekstasi, amfetamin, metamfetamin masuk di undang-undang narkotika, ya. Dan berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat resiko ketergantungan, psikotropika juga ada sampai golongan 4. Ya, golongan 1 ini potensi kuat, ini hanya tujuan iptek saja. Golongan 2 sudah mulai tujuan iptek dan terapi, ini juga potensinya kuat, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Yang ketiga juga bisa untuk obat, terapi, dan tujuan iptek, ini sudah mulai masuk potensi sedang. Dan golongan 4 untuk obat, terapi, dan tujuan iptek, dan potensi ringan. Tetapi ini semua harus dalam ya pengawasan. Jadi dalam pengawasan ya dokter paling tidak, dan juga pengawasan ya badan dari obat-obatan, ya, Badan Pengawasan Obat-obatan BPOM, ya. Kemudian harus karena ada indikasinya, nggak bisa karena asal saja pakai. Walaupun yang kita tahu terjadi penyalahgunaan. Ya, harusnya dia diawasi, mungkin ini keluar dengan tanpa pengawasan dari pabrik-pabrika, dari farmasi kan. Nah, ini karena yang disebut penyalahgunaan, ya. Dan sekali lagi, semua penyimpangan itu merusak otak. Ya, semua penyimpangan merusak otak. Terlebih otak yang paling tengah atau disebut otak emosi di dalam sini, ya. Jadi di tengah-tengah sini, kalau ini dia dari otak dari atas di tengah sini. Semua penyimpangan, narkoba, ya, bully, kemudian pornografi, kemudian lagi yang lain-lainnya itu yang rusak otak manusia. Ya. Ini otak masih hidup, ya. Ini saya sering kalau seminar kasih ini nih, supaya apa? Supaya kita ingat punya otak, ya. Ini otak terbagi 2, kanan kiri, dan ini adalah salah satu gambar dari functional MRI. Otak bebas narkoba dikatakan tidak warnanya bersih sekali, ya. Kemudian tadi kalau kena ganja terjadi sebuah apa ya sambungan neuronnya yang terlalu cepat atau terlalu buru-buru sehingga loncat listriknya, ya. Mungkin kalau kita bahasa awamnya kita bilang konslet. Ini biasanya di bawah otak. Ini gambar bawah otak, ya, bawah otak. Jadi ganja itu yang merusak bawah otak nih.
Kemudian kalau sudah masuk lagi pakai metamfetamin atau ekstasi atau sabu, dia sudah masuk lagi ke bagian permukaan. Bagian permukaan juga kena. Kemudian heroin, nah ini juga bagian permukaan, tetapi lebih lebar lagi. Ya, kalau inti otak atau sistem limbik itu pasti sudah terjadi gangguan perintah atau gangguan informasi kerja otak. Yang harusnya mungkin lapar makan. Ini kalau orang sudah pakai narkoba, lapar bukannya makan, lapar dia cari narkoba. Ya. Ini ganja, ya ini ganja, daun ganja. Ini bedakan dengan daun singkong ya, mirip sebetulnya ya. Tadi saya sempat baca di form chat ada teman dari Aceh ya yang ikut bergabung. Terima kasih. Ini di Aceh juga mungkin banyak seperti ini, walaupun sekarang sudah dilarang. Memang ada bagian dari ganja, yaitu bijinya. Salah satu bijinya itu sering digunakan oleh teman-teman di Aceh untuk bumbu masakan, gitu ya. Kenapa? Karena untuk menambah rasa lapar sebetulnya. Cuman nanti lama-lama kita akhirnya tergantungan sama makanan itu. Walaupun memang biji ganja tingkat ketergantungannya itu sepertiga dari daunnya. Artinya daun lebih cepat membuat ketergantungan. Kalau biji dia lebih potensinya lebih turun lagi. Hanya karena sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ini golongan 1, sehingga semua ganja, baik biji, daun, dan mungkin batangnya, ini biasanya untuk dibikin baju ya, kain, nah itu dilarang. Ya. Dan ini yang paling sering, ya. Nah, ini sabu tadi, hampir 1 ton itu ya di daerah Kalideres, nauzubillah min zalik. Tapi beginilah kira-kira bentukannya. Dan kalaupun mau pulih, panjang sekali pemulihannya. Ini slide selalu saya bawa karena ini oleh-oleh dari Rumah Pengasih Malaysia. Yang pertama sekali saya dan Bu Melani belajar di Pengasih, ini oleh-oleh dari mereka. Sekarang banyak juga teman-teman konsultan narkoba membuat diagram atau membuat gambar yang lebih canggih, tapi saya nggak mau rubah. Ini betul-betul dari oleh-oleh dari teman-teman pejuang-pejuang penanggulangan narkoba di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena kami sangat berterima kasih pada mereka yang mentransfer knowledge pada kami untuk bagaimana menanggulangi narkoba, baik preventifnya maupun pada saat terapi dan rehabilitasinya. Ya. Jadi sekali lagi, memang orang-orang yang pakai narkoba bisa kita selamatkan, tetapi prosesnya panjang, bahkan ini panahnya itu ya sampai akhir hayat. Ya, kadang mereka, ya itu tadi, adik-adik karena ada gangguan di pola pikir, pola perasaan sehingga perilakunya terjadi gangguan. Kadang-kadang mereka tidak hati-hati. Ya, sudah bagus masuk rehab, sudah ikut pasca rehabilitasi, ya entah kenapa itu otaknya, nanti kita akan tanya sama teman-teman ya, entah kenapa itu otaknya tiba-tiba dia tergoda lagi, akhirnya gabruk lagi, relapse lagi. Ya, ada yang baru rehabilitasi medis, baru ya 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan di rumah sakit, kemudian dia nggak masuk rehab sosial, pulang 3 hari kemudian masuk lagi ke sini. Di sini juga ada, bahkan di sini pun sudah bertahun-tahun juga masih bisa jatuh. Nanti kita akan explore ceritanya buat adik-adik yang mau bercerita, ya, yang mau bercerita. Karena tidak semua adik-adik recovering person yang bersedia untuk bercerita. Tetapi yang bersedia untuk bercerita, terima kasih. Insya Allah ini jadi amal jariah, ya adik-adik. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sangat berduka mendengar kasus-kasus dari selebriti yang jatuh, ya. Dan yang terakhir adalah Mas Dwi Sasono, karena sebetulnya Mas Dwi Sasono membantu kami untuk membuat film narkoba. Judulnya Cukup Gue. Sudah lama sebetulnya, 2 tahun yang lalu beliau menjadi sutradara di film, satu scene film ini, 1 part film ini. Karena film ini disebut omnibus, ada 3 part. Ya, dan 3 sutradara, salah satunya Mas Dwi Sasono. Saya ingat waktu syuting itu, dia sehat-sehat aja, betul-betul sehat. Jadi kalau dia bilang dia baru-baru ini saja, ya saya cukup percaya ya. Walaupun itu masih juga harus dieksplor lagi. Karena 2 tahun yang lalu pada saat pembuatan film Cukup Gue, beliau masih sangat sehat-sehat saja. Ya. Tapi itu tadi film ini belum lagi muncul karena entah kenapa ya.
Ya itu tadi mudah-mudahan tahun depan bisa muncul. Ya, sekali lagi saya turut berduka terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Walaupun kita harus lockdown, harus PSBB, tetapi ketahuilah narkoba dan bandar narkoba tidak pernah lockdown. Ya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau bertanya, kemudian juga buat adik-adik recovering person, saya pengen banget menceritakan sebetulnya kenapa sih bisa jatuh gitu orang. Ya, betapa dia sudah direhabilitasi kok masih gubrak lagi gitu. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada host Kang Ginanjar. Enggak, Kang Gin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isa. Teman-teman semuanya, kita bisa sharing yang mau sharing tentang tadi bagaimana Bu Isa menyampaikan bahwa narkoba ketika masuk otak apapun jenisnya itu pasti menyerang otak, ya, sistem saraf otak, dan walaupun berbeda-beda antara ganja, sabu dan lain sebagainya, tapi mengakibatkan kerusakan yang kurang lebih mirip gitu kan. Tadi ada lonjakan, ada moving, banjir kalau misalnya pada jenis sabu, morfin dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman Kalibata dulu nih, saya menarik tadi statementnya Dr. Aisyah bahwa bagaimana tadi ada namanya ya circle lingkaran dalam tanda kutip ya, lingkaran setan dulu ya, biasanya balik lagi misalnya ada relapse dan sebagainya. Mungkin di teman-teman Kalibata teman-teman yang awam itu akan bertanya kenapa sih kok bisa gitu seperti itu. Udah pakai lagi udah lama direhab, udah bagus, udah baik, udah mungkin ya bagi yang pakai biaya banyak, tapi kenapa mau pakai lagi. Nah, itu bagi teman-teman, dari pengalaman teman-teman mungkin bisa di-share dari Kalibata, mungkin ada yang mau share, silakan. Mas Furkon bisa dibantu, mohon maaf saya kameranya agak sedikit ganggu. Mas Furkon atau ya Bang Rendo mungkin. Selamat sore, Tatkin. Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam. Sore, Rendo. Terima kasih sebelumnya udah mau terima saya kembali. Kalau bertanya lagi Bu, maaf, agak gugup soalnya baru pertama kali video call begini. Ya nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu semua mungkin ini ada Bang Rendo. Bang Rendo ini salah satu recovering addict kita yang jatuh bangun. Nah, mungkin bisa share kenapa bisa kembali menggunakan dan kembali sadar untuk memulai pemulihan lagi. Kalau mau sedikit sharing tentang jatuhan Rendo sebelumnya, sebelumnya Rendo terlalu sombong sih, banyak uang sih ya. Terlalu angkuh sebenarnya. Bingung mau ngapain, diapain tuh uang sebenarnya. Kebanyakan uang ya? Bukan kebanyakan uang, bukan bahasanya sih bukan itu sebenarnya. Bukan kebanyakan uang sih sebenarnya. Ada uang lebih gitu, Ustaz. So bisa terus ketemu teman lama lagi, terus kepikiran nongkrong lagi, terus test power, terus mau nyoba-nyoba, mau tahu lagi rasanya tuh, wah kalau udah lama kayak gini gimana cuy, sombong. Cuman Rendo pribadi nggak sadar kalau Rendo tuh udah terjebak di situ. Oke, baik. Cewek gimana yang do? Cewek. Cewek faktor enggak sih. Ceweknya Desna. Kalau cewek enggak bang nggak terlalu iyeng pas kemarin jatuh tuh, terlalu ke ini keinginan makai tuh. Pertama yang dipakai sih obat tuh bang. Oke. Kalau sebagaimana diketahui Bapak Ibu semua, mungkin ada pemicu orang kekambuhan, yaitu ada think, people, place gitu, pikiran sendiri, kemudian orang-orang yang terdekat atau berpengaruh, atau kemudian tempat bisa berpengaruh memicu. Nah, kalau Bang Rendo dari faktor apa kira-kira yang dominan? Dominan uang sama teman. Dari teman ya.
Oke, mungkin saya ingin mendengar dulu testimoni atau cerita ataupun sharing dari Bu Melani Hermanto, Bapak Ibu sekalian, baik yang di Aceh, di Palembang, dimanapun. Ibu Melani Hermanto ini adalah salah satu praktisi juga terkait narkoba. Beliau berjuang bersama Dr. Aisyah di tahun 90-an lah. Zaman rehab masih jarang di Indonesia, banyakkan detox ya Bu ya. Gitu. Nih saya unmute dulu nih Bu Mei, bisa Bu Mei mungkin pandangannya terkait narkoba di kondisi pandemi dan kemudian membahas tadi jatuh bangun pada orang dengan penyalahgunaan zat narkoba. Bu Mei mohon izin saya unmute, nggak bisa dari sini, boleh dari Bu Mei? Udah bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rendo, Ibu cukup bangga kamu bisa pulang lagi ke rumah SRS. Ya. Kalau melihat bagaimana fenomena penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun, khususnya sekarang dengan situasi pandemik ini, pastinya lah kita lihat nggak usah jauh-jauh. Jadi apa yang kita ada di dalam dunia rehabilitasi, kita ada di dalam satu lingkungan membantu. Kalau saya kan lebih banyak kepada keluarga. Contohnya, saya boleh mengatakan faktor kejatuhan ini juga peran paling besar adalah datangnya penyebabnya adalah keluarga. Kenapa? Karena satu, sangat dimaklumi pada saat keluarga tidak bisa menerima atau memahami lagi atau mendampingi lagi pada saat anak-anak tercintanya atau pasangannya bermasalah dengan narkoba. Jadi begitu mereka masuk dalam satu komunitas rehabilitasi, itu ada satu pola pikir yang berpikir masalahnya akan selesai begitu mereka selesai dalam program. Padahal tidak, contohnya saya nggak usah jauh-jauh dengan diri saya aja sendiri sekarang. Sampai dengan hari ini, saya pun terus exercise menghadapi satu dari anak saya yang sedang menjalani recovery. Nah, kembali saya katakan, kenapa mereka pakai lagi? Salah satunya poinnya saya hanya melihat di support sistemnya yang nggak jalan. Kita menyediakan fasilitas forum komunikasi untuk keluarga. Sebenarnya kalau kita, ini praktisi yang bekerja di dalam rehab ini bisa selalu meyakinkan keluarga, kumpulan komunitas inilah yang sebenarnya diperlukan oleh keluarga. Bukan kami yang memerlukan keluarga, tapi keluargalah yang memerlukan komunitas ini. Nah, ini mungkin masih ada satu belief system bahwa sudah nggak ada gunanya, atau malu, atau merasa sudah cukup karena mulai berhitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan pada waktu mereka mulai dari tertangkap sampai harus menjalani rehab, sampai harus biaya-biaya plus. Nah, berhitungnya di situ. Nah, saya berharap ke depannya ini, kalau saya melihat semua tempat-tempat rehab ini mengaktifkan, optimalkan yang namanya kumpulan keluarga, membangun satu family support atau kelompok sokong bantu, edukasi mereka tentang apa sih proses. Mereka hanya mungkin dapat kertas yang seperti tadi Ibu Isa sampaikan, circle dalam kehidupan, mereka hanya membaca tapi mereka nggak mengerti. Kita berharap mereka memahami langkah per langkah, gambar per gambar, itu meaningnya seperti apa. Nah, itu yang masih kurang sekali. Saya aja masih naik turun melihat satu situasi. Dan memang harus exercise ini harus setiap hari harus dilatih pemahaman ini. Benar, saya punya 7 anak, 1 yang bermasalah.
Nah, itu bagaimana saya mengajak 6 anak saya yang lain untuk memahami. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah, tapi dengan adanya support system yang selalu kita bangun, yang saya banyak belajar dari banyak teman-teman juga. Saya selalu berdiskusi dengan Dr. Aisyah, apa yang harus saya lakukan. Nah, keterbukaan itu yang sebenarnya diperlukan pada keluarga. Kita tahu penyebab kejatuhan itu ada 3 hal, orang, tempat, barang. Tadi Rendo mengatakan udah jelas orang dan barang, dalam hal ini uang. Pemahaman itu jangan diremehkan oleh keluarga. Tolong difahami, itu aja. Sementara untuk dari saya hanya itu saja dulu deh, Kang Gin. Baik. Karena kalau mau bicara kebutuhan keluarga itu, wow, sampai hari ini setiap hari mereka membutuhkan support. Betul banget, Bu. Keluarga luar biasa. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, itu saya sampaikan sekali lagi, itu sharing dari Bu Melani Hermanto. Kalau di Indonesia mungkin beberapa praktisi terkait narkoba, ada Dr. Aisyah Dahlan, ya, beliau dikenal dengan memaparkan tentang otak. Kemudian kalau Bu Melani biasanya dikenal FSG-nya, Family Support Group. Nah, itu Family Support Group itu di mana para orang tua atau keluarga yang salah satu anggota keluarganya terkena menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini kemudian membuat sebuah pertemuan yang saling menguatkan, di mana ini salah satu bagian dari terapi yang efektif untuk pemulihan bagi keluarga dan si korban itu sendiri. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung, Bu Isa. Ini ada Mbak Ismi dari Yayasan IPWL Siklus, ya, Mbak Ismi, ya, dari IPWL Riau. Mbak Ismi. IPWL Siklus Riau, ya, Bang Bobi, ya, saya tahu. Kemudian Pak Mbak Darini Rianto, ya, saya lupa IPWL-nya. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin satu lagi sharing dari Bang Sahril Dahlan, bagaimana untuk tetap bertahan setelah berapa kali misalnya terjadi jatuh bangun dalam pemulihan, kemudian kita dalam tanda kutip hijrah, ya, atau bagaimana kuat untuk tetap bertahan, apalagi dalam kondisi pandemi, di mana yang saya terima kabar dari beberapa IPWL itu banyak orang lain kampung karena boring, bosan di rumah, kemudian mereka dengan mudah memesan secara online. Boleh Bang Saing sharingnya, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Terima kasih dibagi kesempatan bicara. Nama saya Sahril Dahlan, gelarnya DKP 2 belakang, yang artinya 2 kali penjara. Benar memang. Narkoba nih, tadi saya tangkap ada pembicaraan Dr. Aisyah di bidang di sini. Para pengguna narkoba tuh ada cacat seumur hidup di dalam sistem pemikirannya. Saya setuju sekali. Sebab yang saya pernah belajar adalah belajar dalam ilmu narkoba ini. Narkoba ini satu penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi bisa pulih. Saya pernah beberapa kali jatuh, ya. Pada dasarnya support system saya sudah bagus, cuma sayanya belum mau waktu itu. Ya. Belum mau waktu itu, ya, karena ada namanya kadang-kadang nih pengguna narkoba yang belum mau pulih, dia ada rasa namanya sombong bahwa dia bisa sendiri. Tuh. Oh, langsung sambut. Ya. Jadi sebenarnya untuk pulih ini memang harus dipaksa. Itu kayak contohnya yang salah satunya banyak aktor-aktor atau teman-teman kita yang tertangkap, ya. Itu memang harus dipaksa untuk ditangkap dulu baru bisa mau pulih. Oh, videonya buka. Ya. Jadi narkoba ini itu tadi, kenapa orang jatuh bangun? Karena itu tadi tuh ada kecacatannya dia yang merasa dirinya kalau sudah sedikit aja sembuh, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, dia bisa itu kalau bahasa Indonesianya bisa menghadapi semua. Padahal tidak, sebab
sudah direkam di kepalanya bahwa narkoba ini enak gitu loh. Sehingga dia kalau ada masalah dia mencari terus. Makanya sekarang saya bisa bertahan seperti ini, ya saya ikuti semua support system saya dan mengganti teman-teman saya yang negatif ke positif, kegiatan positif ya. Khususnya ibadah ya, ibadah. Walaupun ada sedikit memang keinginan untuk memakai itu ada, tetapi tidak ada faktor yang mendukung, khususnya teman-teman yang negatif. Saya rasa itu Ustadz Gin ya, yang saya bisa beritahu. Sekali lagi, tidak menggunakan narkoba, ya. Saya sebenarnya tidak ada rasa namanya bukan penyesalan ya, pembelajaran. Kalau saya bisa diulang, saya nggak mau gunain lagi. Ya. Sebab untuk maintain ini sampai sekarang, untuk memulai prosesnya itu sangat susah, kecuali saya nih anaknya Sultan Jeffrey, anaknya Sultan Hasanah Bolkiah, orang kaya sekali ya, saya akan terus pakai. Tapi karena ini bukan anak orang biasa, ya, memang sangat susah. Prosesnya itu susah untuk maintain sampai sekarang ini. Perlu dukungan, perlu pembelajaran, dan yang lebih baik lagi kembali kepada agama. Itu yang sangat source-nya dari situ. Walaupun itu tadi yang Dr. Raisa bilang, ada kecacatan di otak kita nih, khususnya emosional yang tidak terkendali, sedih, marah, senang, dan lain-lain. Karena saya mengganti teman-teman saya, sehingga kalau saya lagi marah, lagi sedih, saya ketemu teman-teman positif, bukan teman-teman negatif. Jadi itu yang terselamatkan. Juga ada pembelajaran yang kemarin-kemarin sehingga saya tidak menggunakan kembali. Itu aja saya rasa Ustadz Gin. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya. Itu aja, terima kasih. Baik, jazakallah Bang Saing. Mohon izin, tadi ada 2 kata kunci yang saya dapat dari Bang Saing dan dari Rendo. Mungkin Bu Isa bisa kasih tanggapan bahwa ternyata setelah, walaupun ada support system yang baik, ada rasa pride yang tinggi, sombong bahwa pede saya bisa kontrol sendiri, kemudian ternyata itu justru awal kejatuhan. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya dan seperti apa kira-kira bisa? Ya. 1, 2, kedengeran Kang? Kang? Ya, baik. Jadi, terima kasih tadi Ibu Melani sudah sharing, betul banget support system itu harus dibuat, terutama keluarga, ya. Kemudian jadi Rendo dan Bang Saing juga sudah sharing, Masya Allah. Ini betul-betul tadi Rendo terima kasih, betul-betul kamu jujur dan polos banget mengungkapkan apa sebetulnya yang kamu rasakan pada saat itu ya, yaitu emosi sombong atau emosi pride ya. Sebetulnya kalau dalam pelajaran level emosi sombong itu adalah tingkatan terakhir dari emosi negatif. Ya. Jadi emosi negatif itu ada 6 jenisnya, tingkatannya, tetapi sombong itu yang ke-6. Nah, setelah sombong itu ada emosi masuk emosi positif atau nafsu mutmainnah, yaitu courageous, semangat. Ya, jadi kadang-kadang antara sombong dengan semangat ini kita sering banget terasa 11-12 di benak kita gitu ya. Sebetulnya mungkin kamu waktu itu sedang semangat karena sudah bisa, karena aftercare sudah bisa mulai bekerja dan sudah mulai menghasilkan penghasilan, so, karena semangat itu kan ya, semangat. Tapi itu tadi turun ke level yang sombong. Nah, buat recovering person atau buat mantan pecandu, oh ini lagi di-share sama Kang Gin ini level emosi. Buat recovering person yang sempat terjadi kecacatan di program otaknya, program emosinya tadi yang Bang Saing katakan, itu dari semangat ke sombong itu lebih cepat dibanding orang-orang normatif, ya. Nah, pada saat sudah mulai masuk sombong, nah itu sudah masuk ke yang disebut emosi nuansa negatif nih. Itu bakal turun-turun terus. Dari sombong, marah, jadi buru-buru. Nah, di last inilah yang ada nanti
sugesti atau craving terhadap penggunaan narkoba lagi. Jadi dia bukan turun di bawah emosinya, justru dari sombong, kemudian marah, masuk ke las itu mungkin diartikannya buru-buru atau rakus, disitulah adiksi terjadi di las ya. Jadi pada mungkin saat itu Rendo seperti itu mungkin ya Rendo ya, sudah ada penghasilan, semangat, tapi itu tadi mulai ada sombong ya, terus memori lama muncul dan ketemu teman lama, turun ke marah, emosinya marah, ya marah sama diri sendiri, entah apa yang kamu marahin gitu, ya kadang juga kamu jadinya marah sama teman-teman yang lain, teman-teman di tempat rehabilitasi kamu marah, itu makin nanti setelah marah turun lagi kelas, nah disinilah ya craving itu muncul, ya. Nah, tetapi karena level emosi ini ada di otak kita dan nggak bisa hilang, makanya pada saat kita sudah mulai ada rasa sombong, harus dinaikkan lagi, harus move on lagi ke semangat lagi. Ya. Caranya macam-macam. Kalau cara general, orang lagi level emosi di bawah untuk naik ke atas, itu tarik nafas. Itu cara general. Gitu, tarik nafas berkali-kali. Setelah itu, melakukan affirmation, ya. Saya harus semangat, saya harus semangat, saya harus semangat, atau lebih enaknya saya semangat kembali, saya semangat kembali, saya semangat kembali. Itu untuk menaikkan level emosi ke emosi level courageous atau semangat, ya. Nah, buat yang muslim, buat kita dari keluarga muslim, selain tarik nafas, kita kombinasikan dengan ajaran-ajaran yang Islam ajarkan, yaitu memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi tolong istighfarnya dilafazkan. Ya, bukan hanya dibatinkan, karena kalau dibatinkan, istighfar dibatinkan itu berbeda dengan istighfar dilafazkan sedikit. Kalau istighfar dibatinkan, keutamaan dia adalah kalimat astagfirullahaladzim itu jalan di badan lewat sistem saraf. Namun kalau istighfar dilafazkan sedikit, astagfirullahaladzim, selain jalan di badan, arti dari kata istighfar itu terjadi juga pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu pada saat kita istighfar, karbon dioksida keluar, nanti hidung tarik oksigen secara otomatis. Coba kita istighfar ya yang muslim ya, astagfirullahaladzim. Nah itu hidung langsung tarik oksigen. Nah, kayak oksigen masuk di hidung, masuk ke paru-paru, masuk ke jantung, jantung pompa darah, darah membawa oksigen ke limbic system atau otak emosi. Itu nanti otak emosi ini ya akan terjadi ya naik level emosi jadi semangat. Astagfirullahaladzim. Dan kenapa kita harus bisik-bisikkan ya. Jadi afirmasi juga tadi ya, habis tarik nafas saya semakin semangat, saya semangat. Itu harus dibisik-bisikkan. Kenapa? Karena otak emosi itu, dia bisa dibujuk dengan cara dibisik-bisik. Jadi kalau kita mau bujuk subconscious mind kita, otak bawah sadar kita, salah satu otak bawah sadar itu adalah otak emosi, dia harus dibisik-bisikkan. Ya, itulah makanya umat Islam, waktu dia mendirikan sholat, dia melafazkan doa-doa di sholat itu sambil dibisik-bisikkan. Jadi lebih baik dibisikkan. Ya, karena memang Allah menyuruhnya begitu, tidak terlalu diteriakkan, tidak terlalu dibatinkan, jadi dibisikkan sedikit. Rupanya otak emosi itu kalau dibujuk dengan bisik-bisik, itu dia mau dengar. Ya. Nah, itulah makanya buat adik-adik, teman-teman, sekali lagi, mari belajar manajemen emosi, agar kalau udah merasa ada sombong, ya tarik nafas. Dan boleh declare atau boleh cerita sama teman-teman dalam grup, aku kok kayaknya pride banget ya, aku kok sombong banget ya, bantu aku. Itu juga bisa. Kenapa? Karena teman-teman akan bisa membantu. Ya. Tetapi self terapi sendiri adalah tarik nafas, katakan afirmasinya, saya semakin semangat, saya semakin semangat, saya semakin semangat, dan ingat visualisasinya bagaimana rasanya semangat itu, dan buat keluarga muslim, buat kita yang muslim, kita istighfar berkali-kali. Ya. Nah, insya Allah itu teknik-teknik itu memang harus diulang-ulang. Ya. Kita aja orang-orang normatif kayak gini harus ngulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi ya. Dan salah satu teknik juga untuk naik level emosinya itu adalah curhat atau sharing. Ya. Jadi kira-kira gitu Kang Gin untuk sementara. Terima kasih Bu Isa. Jadi
releasing feeling itu penting ya bisa ya, di mana ada level emosi dan otak. Kalau kita ada otak emosi harus karena inti otak di dalam itu intinya tuh otak emosi. Makanya ada penelitian begini, ya. Emosi kan ini perasaan ya. Perasaan itu dia menentukan pikiran. Perasaan pikiran menentukan perilaku. Perilaku akan menentukan kebiasaan. Kebiasaan menentukan karakter dan karakter menentukan nasib. Kalau ada orang merasa, kok nasib gue buruk banget ya, nasib gue kok jatuh terus ya, itu secara kuantum kalau mau merubah nasib dari yang buruk ke baik, itu yang dirubah perasaan. Perasaan dirubah langsung, kalau mau cepat. Sehingga dengan perasaan kita rubah menjadi positif, maka pemikirannya jadi pikiran positif. Perasaan positif dan pikiran positif akan membuat perilaku yang positif. Perilaku positif setiap hari kita lakukan menjadi kebiasaan positif. Kebiasaan positif akan membentuk karakter positif dan karakter positif akan membentuk nasib yang positif. Jadi dia urutannya begitu. Makanya mengapa memanage emosi itu sangat penting supaya terjadi nasib yang lebih baik lagi. Jadi saya ingat quotes dari Dr. Aisyah sama Dr. Pri ya, mengubah perasaan, mengubah takdir. Ya, merubah itu semua. Karena ternyata memang begitu ditelitinya. Iya. Gampang-gampang susah sih ngerubah perasaan. Apalagi yang perasaannya banyak ya misalnya. Aduh, gampang-gampang. Karena begini, dia ada kondisi memori ya, ada kondisi hormonal juga. Buat kita ibu-ibu ya, ngerubah perasaan pas mau menopause, berat banget ya. Tanya Bu Melani deh. Tapi sudah pasca menopause, sudah enak. Pasca menopause menjelang 60 tahun itu malah jadi bahagia. Itu namanya bahagia pasca menopause. Kalau umur-umur saya nih kemarin 2-3 tahun, makanya mengapa mundur sedikit dari penanggulangan narkoba, karena itu tadi hormonalnya estrogen progesteron menurun. Untuk manage emosi itu butuh waktu atau butuh tenaga yang lebih banyak. Ya, ini juga harus ditahu bahwa kondisi-kondisi normatif kayak gitu. Apalagi adik-adik yang pernah pakai narkoba atau nafza ini. Jadi memang harus caranya naik level tuh caranya tuh yang harus dikombinasikan. Oke. Menarik bisa tadi ada bagaimana mengubah perasaan, kemudian mengubah takdir, levelnya seperti itu. Nah, pengguna narkoba ini yang saya pahami baik dari kurikulum NAIDA, Colombo Plan, ada memang kalau Bu Isa sering membahas tentang bagaimana karakter perempuan dan laki-laki ini sangat berbeda. Sehingga dalam penanganan narkoba juga ini sangat berbeda sekali bagaimana ada kurikulum tersendiri yaitu GROW untuk wanita, untuk woman. Nah, apa sih yang membedakan? Saya ingin mungkin ada yang mau sharing, Mbak Indah atau siapapun. Kalau tadi pride-nya misalnya dari laki-laki, oke, rilis seperti itu, mungkin perasaannya nggak tahu saya yang ilmiahnya seperti apa, tapi yang di kalangan para, mohon maaf, mungkin recovering addict bagi recovering person untuk perempuan itu seperti apa tuh? Mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Mbak Indah mungkin atau siapa? Barangkali tidak keberatan. Boleh. Boleh ya, Bu Isa izin ya. Ya, silakan Indah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku share apa ya? Share masalah pemakaian dulunya aku sampai kondisi aku sekarang. Lebih kurang kalau buat aku sih mukjizat. Betul itu. Mukjizat hanya hal yang rasanya karena aku udah pernah di posisi yang merasa tidak mungkin bisa pulih sama sekali karena aku udah ngerasa di posisi yang 17-18 tahun lah kurang lebih aku jatuh bangun, berhenti make itu udah nggak terhitung. Sampai kondisi kemarin aku di Bayangkara, alhamdulillah sekarang di saat aku menjalani kehidupan di luar, hal yang aku rasakan adalah beberapa kali terbentur dalam hal pekerjaan. Beberapa kali aku tersadar kalau kemarin itu di Bayangkara aku banyak sekali dapat ilmu yang aku realize setelah aku di luar sini. Oh, ini dia yang disebut sama Ibu Melani saat itu tentang handle feeling. Terus ini dia yang dibilangin sama Bro Berry, sama sister dan bro di sana. Itu aku benar-benar aplikasiin di luar.
Dan kalau aku bilang yang membuat aku bertahan untuk nggak kembali ke narkoba untuk yang terakhir ini adalah terlalu sakit yang sudah aku dapat belasan tahun itu sudah sangat aku sudah terlalu sangat sakit. Jadi merasakan sekali kalau tidak ada kepercayaan, satu pun tidak ada manusia di dunia ini yang percaya lagi, terus mendapatkan proses satu persatu dari kepercayaan itu kembali, dan akhirnya itu kalau di aku sih itu yang membuat aku bertahan. Kepercayaan itu tidak mudah karena aku sudah kehilangan semuanya. Itu yang akhirnya membuat aku bertahan sampai saat ini dengan tanggung jawab yang lumayan, dan menurut aku prosesnya untuk bisa stabil pun aku masih belajar. Yang pastinya adalah proses pelan-pelannya itu ternyata yang membuat aku menapak tuh yang hati-hati. Itu sih. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya saya tadi sudah karena ada etikanya terkait etika, saya sudah izin dulu sama Bu Indah untuk sharing ini, dan Mbak Indah sudah bersedia ya Mbak Indah ya. Jadi kalaupun ada ini Mbak Indah bersedia untuk sharing. Nah, saya lebih tertarik mungkin bisa ceritakan bagaimana untuk handle feeling-nya, karena tadi Bu Isa menyampaikan bahwa bagaimana level emosi mungkin bagi ibu-ibu dan perempuan itu berbeda dengan laki-laki ya. Itu mungkin Mbak Indah sendiri bisa stay clean and sober sampai sekarang itu seperti apa? Jadi kalau ada feeling nggak enak, Indah gimana caranya? Ya. Ngatasinnya? Aku awalnya sih begitu aku keluar dari rehab, itu aku ikutin semua programnya. Aku gaya hidup aku pun tetap sama seperti saat aku di rehab. Yang aku jaga itu adalah makan teratur, sholat 5 waktu. Itu yang membuat aku sampai di tahun pertama untuk bisa pelan-pelan berjalan ke dunia luar, itu sih. Terus untuk saat ini kalau misalnya aku ada feeling-feeling yang gimana, aku bercerita sih, buang sampah ya, mungkin gitu kali ya. Aku ada orang, kakak kandung aku sekarang menjadi tong sampahnya aku. Di saat rasa seperti apapun itu, saat aku udah nggak tahan, aku kayak buang sampah, dia nggak pakai olah, dia cuma dengar. Kemudian ya sudah, itu sih. Baik. Berarti cocok dari apa yang disampaikan Dr. Aisyah tadi bahwa memang ya, betul. Surga, apalagi perempuan, Kang Gin. Ya, jadi perempuan itu, di otak perempuan itu tidak bisa menyimpan masalah. Beda dengan laki-laki. Jadi perempuan kalau sudah penat, dia harus keluarkan. Nah, pada saat dia keluarkan, baru perempuan mikir. Laki-laki lain. Jadi buat teman-teman yang nanti masih aktif sebagai petugas di rehabilitasi, laki-laki ini begini rupanya. Laki-laki kalau ada masalah, karena otak kanan laki-laki lebih dominan, yaitu otak solusi, maka laki-laki harus dikasih waktu dulu untuk berdiam diri. Untuk dia mendapatkan solusi alternatif. Ya. Nah, kalau dia sudah dapatkan solusi alternatif, barulah laki-laki mau sharing, mau cerita. Jadi ada baiknya kalau lagi grup sharing, misalnya static group kah, atau grup yang lebih kecil lagi mungkin, atau grup konseling. Jadi kalau misalnya ada di grup static itu ada masalah anak laki-laki, suruh dia berpikir dulu, ya, barang 1 malam. Dan kalau nanti dia sharing di grup statiknya itu, bukan hanya didengarkan. Jadi kalau untuk laki-laki bukan hanya didengarkan, tanyakan sama klien kita itu atau residen itu bahwa apa alternatif solusi yang kamu sudah dapatkan. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan tadi Indah udah betul banget, cuman buang sampah. Jadi perempuan hanya ngomong saja, karena dengan ngomong perempuan baru mikir. Kalau laki-laki mikir dulu baru dikeluarkan, ya. Dan betul, lawan bicara perempuan yang sedang curhat, ini harus tahu bahwa perempuan tidak butuh solusi. Dia betul-betul hanya mengeluarkan saja. Karena kapan perempuan lagi curhat dikasih solusi, itu malah dia debat kusir itu nantinya, malah berantem di situ. Ya, ini penting yang kita harus pahami buat kita teman-teman petugas ya, atau teman-teman ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu yang memang juga tidak mengurus narkoba tetapi bergabung di sesi sore hari ini. Jadi kalau Bapak, kalau istri atau anak perempuan Bapak curhat, dengerin aja ya Pak. Suami saya udah jago tuh. Kalau saya curhat dia tanya, mau solusi apa enggak, gitu ya. Dan kalau anak laki datang atau suami datang, tolong tidak ditanya-tanya. Capek ya? Iya, udah jangan tanya. Ini minum, ini makan, ya.
tunggu aja. Kapan ada suami dan anak laki cerita sama istri atau sama ibunya, berarti dia sudah mikir semalam atau 2 malam itu. Nah, kita lawan bicara kalau laki-laki curhat, harus tanya, jadi alternatif solusinya apa? Nah, itu. Kenapa? Karena laki-laki ingin dilihat sebagai hero, pahlawan. Jadi harus ditanya. Beda dengan perempuan. Jadi kira-kira tambahannya kayak gini, Kang Gin, terhadap otak pria dan wanita. Ya. Baik, terima kasih. Balikan Kalau kepada Dr. Aisyah berarti memang perbedaan pria dan wanita sangat berpengaruh dalam berbagai hal ya Bu Isa, termasuk banget. dalam karena kita tetap bertahan stay clean and sober. Tadi menarik ada 2 poin dari Bang Sahril, Bang Saing sama Mbak Indah bahwa ibadah itu poin pertama tuh ya yang bisa mengcover kita dari kejatuhan atau relapse. Nah, dan kemudian tadi Mbak Indah ada makan teratur. Nah, yang menarik ada kawan saya tuh Wahyu Tambadi makan tidak teratur masih tetap stay clean and sober ternyata ya. Walaupun makan tidak teratur ya. Siapa tuh makan nggak teratur? Mas Sambadi itu bisa. Oke, selanjutnya bisa mohon izin saya minta izin share dari Riau. Baik, ada Riau ya. Bukan siklus, mungkin kondisi terkait narkoba di sana ya sesuai dengan tema kita. Bagaimana kondisi narkoba di Bumi Pertiwi dalam masa pandemi. Mungkin boleh sharing Mbak Ismi ya, Kepala IPWL Sarasehan, sekaligus silaturahim kita bersama. Silakan. Hai Mbak Ismi. Halo Bu Isa. Ya Allah, miss you. Kangen banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung sore ini di sini. Tadi tahunya juga udah telat banget dari postingannya Bang Ginan. Jadi gini, kalau di Riau sendiri kebetulan kami dari IPWL Yayasan Sarasehan, kita IPWL baru sih, gitu. Walaupun istilahnya stok baru, stok lama wajah baru gitu ya. Tempatnya bagus loh, aku udah lihat. Jadi emang di sini kita alhamdulillah. Jadi cukup memprihatinkan lah ya bahasanya kita gitu, karena yang paling bikin prihatin itu sebenarnya peredaran di kalangan anak. Nah itu sih yang jadi fokusnya kita sih sebenarnya di awal di Yayasan Sarasehan gitu, karena kita lihat memang akses layanan untuk penyalahguna di usia anak itu sangat sulit gitu. Yang ada itu pasti di Jawa atau kalaupun paling dekat itu ke Batam gitu ya kalau buat rehab. Nah semangatnya kita di awal memang pengennya teman-teman adik-adik kita yang usianya masih di bawah 17 tahun tapi sudah terpapar dengan narkoba bisa mendapatkan akses layanan tanpa harus kehilangan hak mereka untuk pendidikan terutama gitu. Cuman berjalannya waktu justru kendalanya justru banyaknya kalau dari pengalaman kita justru dari keluarga sendiri. Keluarga masih belum belum terbuka pikirannya bahwa mereka itu butuh buat dibantu gitu. Jadi anak-anak ini masih cenderung ya kalau keluarga itu kan nganggapnya masih kecil gitu kan, ya namanya juga anak-anak gitu. Nah kebanyakan sih dari keluarga masih punya mindset seperti itu, namanya juga anak-anak gitu, masih ya usia bandel-bandel lah gitu. Padahal kan kita tahu gitu penggunaan narkoba one is too many, thousand is not enough gitu ya. Jadi kalau bisa sedari dini gitu kita bantu mereka untuk tidak menggunakan lagi, kenapa tidak gitu. Cuman memang kesulitan kita dalam pendekatan kepada keluarga gitu. Nah kemudian juga pengguna perempuan itu juga menjadi ininya kita, sorotannya kita, karena memang akses layanan untuk pengguna perempuan. Karena kalau misalnya kita mau ngomong rehab buat usia laki-laki dewasa itu kayaknya udah istilahnya udah jamuran di mana-mana gitu ya, udah kayak jamur, udah ada di sini di situ orang buka rehab lagi sekarang. Kayaknya semangat buat buka rehab tuh
menggelora gitu ya. Tapi akses untuk perempuan dan anak itu masih sangat ya bisa dibilang sangat minim gitu. Nah, kita sih berusaha untuk membantu di area itu. Kalau untuk di Riau atau di Pekanbaru sendiri, Kang Ginan ya, ya narkoba hampir sama lah, seperti di mana-mana gitu, masih bisa ditemukan di masa pandemi mungkin Mbak Ismi. Di masa pandemi kebetulan gini, masa pandemi ini kebanyakan tempat rehab lockdown. Jadi memang banyak yang nggak nerima klien baru. Jadi rata-rata hanya menyelesaikan dulu klien yang udah ada sampai nanti mungkin ada aturan dari pemerintah untuk new normal dan segala macam. Jadi saat ini kebanyakan memang akses tempat rehabilitasi tutup. Tapi kita sih masih jalan kalau buat ini ya, terapi rawat jalan, terapi luar institusi kita masih laksanakan untuk klien yang baru. Sekian dulu sharing dari kami. Terima kasih Mbak Ismi sharingnya. Mungkin Bu Isa ada 2 poin yang tadi menarik. Yang pertama bahwa anak-anak atau remaja yang terkena narkoba, sebagaimana sering dijelaskan oleh Dr. Aisyah bahwa bagaimana anak-anak dan remaja ini prefrontal cortex atau otak bagian depannya ini sedang bertumbuh sehingga beda mungkin dengan dewasa, baik dewasa pria maupun perempuan. Nah ini bagaimana sebetulnya penanganan yang tepat ataupun solusinya. Kemudian yang kedua, di saat pandemi ini banyak sekali tempat rehab yang menutup pelayanan sehingga teman-teman, saya sendiri mengalami beberapa telepon untuk ingin rehab, tapi kondisi fasilitinya ditutup karena terkait COVID. Nah, akhirnya layanan-layanan online dilakukan walaupun belum bisa mengakomodir kebutuhan itu. Itu mungkin Bu Isa bagaimana? Iya, betul. Terima kasih. Boleh share sedikit ini ya. Ada gambar otak sedikit aja. Ini kelihatan Kang? Udah kelihatan Kang? Gambar limbic system ya. Jadi begini. Sebetulnya kan kita ingin memasukkan ajaran-ajaran yang sehat atau ajaran-ajaran baru yang lebih sehat ke otak yang bagian depan ini kan. Sebetulnya gitu nih. Ini cerita dari ilmu neuroscience dulu supaya kita bisa bagaimana caranya memasukkan ajaran-ajaran itu baik pada anak-anak maupun pada teman-teman yang sudah mulai usia dewasa atau 17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita ingin memberikan nasihat baru pada mereka untuk nasihat itu masuk di otak paling depan yang disebut prefrontal tadi. Katakanlah maksudnya dalam satu nasihat misalnya kita minta untuk dia ya kalau ada rasa sedih, kamu curhat sama konselor ya, atau curhat sama brother kamu ya, itu kan sebuah nasihat sebetulnya. Nanti masuknya di depan sini. Nah, cuman untuk memasukkan nasihat ke otak bagian depan, itu lewat telinga, telinga di sebelah sini nanti, telinga di sebelah ini, ya, telinga di sini nih. Dan lewat mata, itu rupanya tidak langsung masuk ke otak dalam, yang di tengah sini. Semua informasi nasihat akan masuk lewat ini dulu, batang otak. Nah, ini disebut otak reptil. Setelah batang otak, dia masuk dulu otak emosi. Baru bisa ke depan. Makanya, buat orang-orang yang batang otaknya atau otak reptilnya sedang tegang, maka setiap nasihat, dia cuma 2 responnya, fight or flight. Ya, serang atau kabur gitu. Atau yang disebut denial. Kalau kita denial itu batang otak yang jalan. Lagi tegang berarti itu. Artinya kalau kita sebagai petugas atau orang tua atau konselor nasihati dia cuma sampai batang otak dan dia defense ya. Nggak bisa masuk sini. Nah, untuk itulah makanya bagaimana caranya agar batang otak dan otak limbic system ini pada saat kita berhadapan sama klien dan ingin kita nasihati, batang otaknya ini dan otak mamalianya ini relax. Nah, pendekatan batang otak ini dan otak limbic system ini relax, itu ada banyak pendekatan-pendekatannya. Salah satunya adalah ada istilah sekarang menggunakan bahasa kasih. Ya, Mbak Ismi karena beliau psikolog pasti belajar tentang bahasa kasih ya.
Nah, buat teman-teman yang baru mendengar istilah bahasa kasih, jadi setiap anak itu dia ada jenis bahasa kasihnya. Kenapa? Karena berdasarkan sesuai watak anak itu. Watak kalau di otak posisinya di sini nih, di lobus parietalis di tengah sini. Ya. Jadi untuk merilekskan batang otak dan otak emosi sehingga nasihat-nasihat kita bisa langsung masuk di sini, sehingga dia bisa ingat, ya, itu harus tahu wataknya dulu orang itu, anak itu, dan tahu bahasa kasihnya. Ya. Jadi ada istilah begini, ada anak kalau mau dinasehati supaya nasihatnya masuk ke sini, dia harus dipuji. Nah, berarti dia bahasa kasihnya pujian atau kata-kata pendukung. Rupanya ada anak kalau dipuji, batang otaknya rileks, limbik sistemnya, level emosinya naik ke courageous, dan dia dengan semangat terima nasihat itu. Ya. Mau tahu bagaimana anak-anak atau kita orang dewasa ini tahu bahwa bahasa kasihnya adalah pujian, itu gampang. Apalagi anak-anak. Ya, nah ini buat ibu-ibu yang masih punya anak, masih kecil atau di atas 3 tahun, ini sudah harus diterapkan. Jadi kalau ada anak sedikit-sedikit gini, Bunda cantik deh. Bunda, aku cantik nggak Bunda? Aku hebat nggak? Itu berarti ya kemungkinan besar dia bahasa kasihnya adalah pujian. Makanya kalau dia mau dikasih nasihat harus dipuji dulu. Ya. Nah, ada lagi juga batang otak ini lentur karena bahasa kasih anak itu sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Jadi kalau kita mau nasihati anak yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, itu harus sambil dipeluk, sambil diusap-usap kepalanya gitu. Atau buat adik-adik yang tadi Mbak Ismi cerita, ada anak yang di bawah 17 tahun masuk tempat rehab, kalau kita tahu dia bahasa kasihnya pelukan, itu kita kalau dia anak laki, kita punggungnya kita tepuk-tepuk dulu. Ya. Kalau dia perempuan, kita bisa bahunya kita belai atau tangannya kita kena tangannya gitu. Ya, karena dengan dia disentuh fisiknya, batang otaknya rileks. Dan kemudian limbik system naik ke level emosi courageous dan acceptance, menerima, sehingga semua ajaran-ajaran bisa masuk di sini. Ini berlaku untuk siapa aja, sebelum pakai narkoba kah, baik sesudah dengan narkoba juga. Ya. Kemudian ada anak juga atau ada orang bahasa kasihnya itu ternyata waktu. Jadi dia bisa diajak ngomong kalau kita kasih waktu khusus sama dia cuman berdua. Ya. Ciri khasnya bagaimana kalau anak bahasa kasih waktu? Itu gampang. Kalau waktu kecilnya nih anak-anak yang ciri bahasa kasihnya waktu, kalau ibunya lagi bebenah atau ibunya nonton TV atau ayahnya nonton TV, itu anak tahu-tahu ada datang di samping kita. Atau kalau bahasa Betawi bilang ujuk-ujuk. Duduk aja diem, liatin kita, nggak ngomong. Nah itu berarti bahasa kasih anak itu waktu. Nah artinya kalau kita mau nasihati dia, itu nggak boleh yang sambil lalu. Harus dikasih waktu, dan harus dikasih janjian. Ya, Bunda mau ngomong ya sama kamu besok ya, setengah jam aja. Itu apalagi kalau anak laki. Ya, nah kemudian ada lagi batang otak yang bahasa kasihnya pelayanan. Jadi kalau kita mau nasihati dia kita kasih pelayanan dulu. Apa sih pelayanan? Nah, pelayanan ini biasanya ada pada anak-anak watak koleris. Ya, kalau tadi waktu orang-orang yang wataknya melankolis. Kalau pujian tadi watak-watak yang sanguinis. Kalau sentuhan fisik yang plekmatis. Kalau anak-anak sentuhan fisik itu gampang deteksinya. Setiap dia temui ibunya atau orang tuanya pasti dia meluk duluan. Nah, itu berarti dia sentuhan fisiknya bahasa kasihnya sentuhan fisik. Maka kalau kita mau nasihati dia sambil dipeluk, ya. Nah, yang kembali ke pelayanan. Watak koleris itu pelayanan. Contoh, anak saya yang nomor 2 Prio itu koleris banget dan dia pelayanan. Kalau ya dia tuh sigap banget mau bantuin orang tuanya, tetapi dia pun harus dengan sigap orang tua bantu dia gitu. Ya, gampang banget itu. Kalau dia sudah makan, kita ambilin piringnya, ambilin gelasnya, itu yang namanya pelayanan. Dan tidak membuat anak itu jadi bosi atau menjadi tukang nyuruh, bukan. Justru kalau watak koleris dengan bahasa kasih pelayanan kita layani, itu jadinya lebih lembut batang otaknya. Ada satu lagi teknik melembutkan batang otak adalah bahasa kasih hadiah. Ada anak yang kalau
setiap hari ngasih ibunya kertas kah, ada tulisan, aku sayang bunda. Setiap hari dia ngasih kayak gitu, terus atau kalau kita kasih hadiah sama dia, dia simpen hadiahnya, bisa jadi itu bahasa kasihnya hadiah. Ya, nah itu kalau kita mau nasihati harus kasih hadiah. Walaupun tidak mahal, mungkin kita bikin lagi kertas tulisan, ya bunda miss you juga gitu, bunda sayang kamu, baru kita kasih nasihat. Nah, ini terobosan baru tentang bahasa kasih. Cara paling gampang untuk melenturkan batang otak agar nasihat-nasihat kita bisa dengan cepat masuk ke sini. Ya, kenapa? Karena kalau bahasa kasih diberikan, batang otak yang rileks, kemudian emosi naik ke level acceptance, semua pesan-pesan atau ajaran-ajaran bisa masuk di prefrontal cortex ini. Ya, ini yang sekarang saya sedang sosialisasikan ke ibu-ibu yang anaknya masih kecil atau sudah besar itu terpakai. Tapi kalau anaknya baru lahir, masih bayi, sampai usia 3 tahun, setiap hari batang otak bayi itu harus kena 5 bahasa kasih. Ya, sentuhan fisik, waktu, pujian, pelayanan, dan hadiah. Ibu walaupun kerja, kalau udah sampai di rumah harus gendong bayinya, mandiin, kasih makan, itu bentuk pelayanan. Cium, peluk, itu bentuk sentuhan fisik. Puji, itu bentuk dari bahasa kasih pujian. Ya kan? Kemudian waktu, berarti kita tidur sama-sama dia, jangan titip sama babysitter. Ya, dan hadiah. Hadiah bukan mesti harus beli. Kita bikinin bubur tim, bubur susu, kita bilang ini hadiah buat kamu. Itu rupanya harus anak baru lahir sampai usia 3 tahun, tiap hari batang otaknya dirilekskan dengan 5 bahasa kasih tadi. Tetapi setelah usia 3 tahun ke atas, itu nggak usah 5-5-nya. Setiap hari cari dari 5 itu 1. Dia punya bahasa kasih. Bagus lagi 2. Kenapa 2? Karena setiap orang wataknya kan 2 jenis, kita sudah belajar banyak tentang ini. Ya, jadi kalau misalnya Indah, ya Mbak Indah nih kan dia koleris melankolis ya Indah ya. Nah, bahasa kasihnya Indah itu pelayanan dan waktu. Ya, nah, kalau nanti mau ngasih nasihat ke Indah, itu harus kita ketemu sama dia, harus kasih waktu sama dia. Ya, nah itu. Sahril itu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan pujian. Ya, nah, itu gampang, tinggal puji aja sama peluk dikit belakangnya, tepok-tepok, ganteng banget adik gue hari ini. Baru kita kasih nasihat, itu masuk, gitu ya. Rendo tadi nih, kalau mau di batang otaknya rileks, itu kasih pujian tuh teman-teman tuh. Rendo itu kata-kata support ya, nah itu supaya setiap dia kita nasihati kita puji dulu dia gitu. Ya. Walaupun kita tahu bahasa kasih kita, tetapi kalau orang lain yang melakukan itu batang otak kita kendor loh, relax, ya sehingga denial itu ya terbuka, dia tidak fight dan tidak flight. Nah ini terobosan-terobosan seperti ini yang simple-simple yang bisa kita bagi, mudah-mudahan bisa juga dipakai untuk kita semua. Ya, terima kasih. Baik, kembalikan ke Ustadz Gin lagi, Kang Gin. Baik, terima kasih Dr. Aisyah. Itu Riu ya? Ya ini. Anak-anak gabung nih. Masya ya, Allah. Aisyah juga ini. Aisyah. Maaf, bentar ya. Jadi tadi yang saya tangkap bahwa memang bahasa kasih ini akan sangat berperan untuk merilekskan batang otak. Jadi betul rileks dulu ya Bu ya. Iya. Bikin nyaman dulu bagi para petugas pemulihan mungkin ya, pendamping bahasa bangsa ini kita ketika menghadapi klien-klien yang denial ataupun masih menerima, berarti kita harus cari dulu cara membuat mereka nyaman. Iya. Itu dengan bahasa kasih yang tadi ada. Membetulkan kehilafan juga begitu, Kang. Ya. Misalnya nih ya, ada anak. Kalau ada anak di atas 3 tahun, dia suka ngejek adiknya, suka jelek-jelekin orang, itu kemungkinan besar bahasa kasihnya pujian. Pujian, ya. Cuman kita kan teori ini baru dapat juga ya. Nggak kita pakai. Nah, berarti dia harus dipuji setiap hari minimal 1 kali. Nah, untuk ngajarin si kakak untuk nggak ngeledek adiknya, kita harus puji dia gitu. Sayang, ayah sayang sama kamu anak baik. Sayang, kalau kamu jelek-jelekin adik, ya ngejek adik, dia nggak suka loh. Jadi dipuji dulu, baru kasih tahu kesalahannya. Nah, ada juga anak yang sentuhan fisik. Sentuhan fisik, anak yang bahasa kasihnya sentuhan fisik,
kalau dia tidak terpenuhi, dia membuat perilaku yang berbeda. Apa? Dia cubit adiknya, atau dia pukul adiknya, atau dia cubit orang lain ya. Itu sebetulnya bahasa kasihnya sentuhan fisik, cuman belum di-charge setiap hari. Nah, untuk ngebetulinnya, caranya adalah ya panggil dia, sini sayang sini. Peluk dulu, usap-usap kepalanya, bunda sayang sama kamu. Nak, kalau nyubit orang tuh sakit loh. Jadi dia dikasih dulu bahasa kasihnya supaya batang otaknya lentur. Ya. Terus kalau anak yang suka ngebully orang, itu kemungkinan besar bahasa kasihnya itu pelayanan. Jadi sekarang kalau ada kasus-kasus pembulian di sekolah, kalau dia minta nasihat, masukan dari saya bilang ya bahwa itu anak pelayanan itu watak koleris pelayanan. Tolong orang tuanya ya temeni dia, dan kalau dia mengerjakan sesuatu belum sempat diminta dia udah ngasih. Orang tua sudah ngasih pelayanan. Anak saya misalnya gitu ya, dia seneng minum susu protein. Dia sebelum minta, kita kadang-kadang sudah siapin, ini buat beli susu protein, itu namanya pelayanan. Waktu dia kecil misalnya di atas 3 tahun, misalnya dia minum susu jam 10 pagi, sebelum jam 10 pagi dia minta, kita kasih. Ya, ibunya akan bilang, ini susu buat kamu, itu pelayanan. Anak-anak yang membuli itu terkadang setiap harinya tidak di-charge pelayanannya itu. Makanya ya kita harus kasih dulu bentuk pelayanan. Hadiah juga gitu. Kalau ada anak pelit banget sama barangnya, pelit nggak mau berbagi, pelit banget, berarti bisa jadi bahasa kasihnya hadiah. Nah, untuk negurnya atau ngasih taunya, kasih hadiah. Ya, sayang, bunda punya coklat buat kamu. Kasih dulu hadiahnya, baru, sayang, kita harus berbagi ya. Tuh, orang seneng loh kalau berbagi, dan itu nanti, baru masuk nasihatnya. Tapi kasih dulu apa yang dia butuhkan. Ya, jadi kira-kira kayak gitu juga Kang, gitu ya cara-cara untuk meluruskannya. Ya. Baik. Terima kasih banyak jazakallah Bu Isa. Jadi bagaimana memang proses masuknya informasi, nasihat ataupun membetulkan kesalahan tadi memang melalui batang otak, kemudian otak emosi. Dan alhamdulillah ini posisi penonton di IG Live kita sudah 85 orang ya. Terima kasih teman-teman. Bu Isa mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang di Zoom dan juga di IG Live. Masya Allah, alhamdulillah. Ini memang acaranya dadakan. Sebetulnya baru mau dibuat pekan depan, tetapi karena kemarin dengar Mas Dwi Sasono tertangkap dalam bentuk kesedihan kami, ya sudah kami harus bikin seperti ini. Gitu. Jadi mohon maaf kalau dadakan. Baik. Ya, sekali lagi kami sampaikan selamat, terima kasih sudah bergabung, baik para penonton atau penyimak yang di IG Live ataupun di Zoom ini. Ini sudah memasuki jam 17 lewat. Mungkin ada baiknya saya buka pertanyaan bagi yang mau bertanya ya Bu Isa ya, izin barangkali yang gitu, baik. Jauh-jauh bergabung mau bertanya boleh 1 atau 2 pertanyaan. Mohon izin dulu untuk stop share screen-nya Bu Isa. Oh ya, baik. Oke, baik. Silahkan yang mau bertanya boleh kasih kode dengan reaction untuk tangan diangkat biar saya bisa lihat untuk di layarnya. Boleh yang mau bertanya dari Palembang, dari Riau, dari mana lagi nih? Subhanallah ya banyak. Dari Aceh. Dari Aceh. Ada dari Gurun juga tadi Butin. Butin. Ya. Boleh bisa dikasih. Dari Padang katanya tadi ada juga. Dari Padang, dari Depok, ya. Dari boleh Ibu yang mau bertanya atau bisa lewat via chat bertanyanya, barangkali tidak. Atau kalau belum sempat sekarang boleh ngobrol di IG ya. Ya. Ibu Meme sekarang gaya aku udah bisa jawab DM. Dulu nggak bisa. Baik Bu Isa, ini sudah ada yang bertanya Bu Isa dari Ummu Salamah. Aku malah nggak sempat. Ya. Bu Isa, mohon izin, ini sudah ada yang bertanya dari Ummu Salamah. Bagaimana penanganan penyalahguna metamfetamin bagi orang dewasa? Bahasa kasih seperti apa yang dilakukan? Gitu Bu Isa. Ya, baik. Jadi kita memang harus cermat juga lihat sebelum dia menggunakan ya, atau misalnya kalau ini adik kita atau ini suami,
lihat perilaku dia sebelumnya, ya. Ada adik atau ada orang, ya, kelihatan banget cara bahasa kasihnya, yaitu misalnya ya sebelum dia pakai narkoba misalnya ya, dia selalu peluk kakaknya atau ibunya atau seorang suami yang baru ketemu dia yang duluan peluk istrinya. Ya. Nah, itu berarti bahasa kasihnya sentuhan fisik. Nah, waktu kita membina dia juga, kita harus memberikan sentuhan fisik. Tapi untuk narkoba ini harus ada tahapannya. Ya. Tahapan pertama kalau dia masih pakai aktif, tentu ya menggunakan bahasa kasih ada manfaatnya tetapi tidak bisa 100%. Kenapa? Karena masih ada gejala putus zat pada orang tersebut, masih ada withdrawal syndrome-nya. Artinya daerah tegmen di sini, daerah di batang otak dan pertemuan ini nih di sini terjadi sebuah withdrawal syndrome yang itu tidak bisa hanya diberikan lewat bahasa kasih. Dia harus diberikan satu sesi atau satu kesempatan untuk melepaskan gejala withdrawal-nya tadi. Itu sakit banget, karena nanti ada kaitannya dengan otak kecil, dengan otak oksipital. Itu makanya nanti kalau dimasukkan rumah sakit, dibantu oleh dokter dengan obat-obatan yang bisa meringankan rasa gejala putus zatnya itu. Tetapi ya bahasa kasih tetap bermakna. Ya, tetap bermakna, cuman tidak sekuat kalau dia sudah lewat masa withdrawal atau masa sakaunya. Ya. Nah, pada saat dia sudah lewat 1 bulan atau paling nggak 2 minggu setelah dia di terapi withdrawal, itu bahasa kasih sangat berguna sekali. Ya. Jadi kita harus lihat, bisa lihat juga gejala dia suka muji nggak? Kalau dia suka muji, oh berarti bahasa kasihnya supporting atau bahasa yang mensupport dia atau bahasa pujian. Ya. Nah, tapi kita bisa juga konsep bahasa kasih ini dilihat dari watak. Dari watak. Itu yang saya katakan, kalau orang-orang yang wataknya hasrat mengatur, koleris, itu bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Suami saya, suami Bu Melani, itu bahasa kasihnya pelayanan. Makanya mereka harus dilayani. Ya. Dan mereka pun mencintai kita dengan bahasa kasih pelayanan. Ini yang sering kita, kalau kita nanti sudah berumah tangga, sering salah sangka. Suami saya sedikit-dikit tuh selalu dia melayani saya tuh. Ya misalnya ya HP rusak dia betulin, kacamata patah dia betulin, obat dia yang ambilin gitu. Ya, tapi karena bahasa kasih pertama saya rupanya bukan pelayanan, tapi sentuhan fisik, saya juga minta untuk bahasa kasih sentuhan fisik saya harus terpenuhi. Kenapa? Karena walaupun suami kita melayani kita, cuman baterai kasih kita atau bahasa kasih kita nggak terpenuhi, kita akan merasa begini. Iya sih, dia sebetulnya baik, cuman apa yang kurang ya? Itu tadi. Itu di dalam hubungan suami istri. Ya, apa yang kurang? Dia baik sih, dia baik loh. Tapi apa yang kurang? Karena suami istri itu bahasa kasih pertamanya selalu berbeda, karena wataknya yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi buat siapa tadi Ummu Salamah, kalau dia masih belum diobatin, masih sakau, obatin dulu. Ya, tapi membujuk untuk pergi berobat itu bisa pakai bahasa kasih. Ya, baik, nanti boleh lihat modul-modul bahasa kasih yang pernah saya share di media sosial ya. Ya. Baik, jazakallah khairan kasiron Bu Aisyah Dahlan. Amin, wa iyyakum. Kita semua dan teman-teman yang sudah bergabung baik di IG Live maupun di Zoom ini. Berhubung 3 menit lagi kita akan menjelang maghrib, barangkali ada yang mau buka puasa Sawalan, biasanya Bu Melani sih udah tamat kayaknya ya. Teman-teman yang lain yang bersiap untuk beribadah bagi yang muslim mungkin. Jadi ternyata kalau saya simpulkan yang barusan Dr. Aisyah bahwa penting untuk mengenali karakter terlebih dahulu supaya kita mungkin bisa lebih tepat menerapkan bahasa kasih apa yang tepat untuk anak, suami, pasangan atau siapapun nanti yang akan kita berikan intervensi bahasa kasih ini ya Bu saya seperti itu ya. Dan terkait tadi bagaimana sharing tentang pemulihan narkoba, baik bagaimana untuk tetap bertahan, ada salah satunya yaitu bisa salah satunya dengan selalu sharing, curhat, kemudian tetap ibadah dan lain sebagainya. Baik, saya mohon maaf apabila selama penyelenggaraan seminar Zoom ini atau silaturahmi Zoom ini ada salah, mungkin saya akan unmute semua, barangkali ada yang mau sapa-sapa, dan dari saya mengucapkan terima kasih dan kita tutup secara resmi dulu dengan baca hamdalah mungkin ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nah, ya. Anggin. Ya, siap. Allah khairan, Masya Allah. Alhamdulillah. Buat teman-teman semua yang bergabung, Masya Allah. Ya, makasih banyak Bu Aisyah. Terima kasih. Salam semuanya.